Jaksa. Kembali lagi bersama saya, Selena Putri di Bisa Podcast. Bincang santai bersama podcast Kejari Batam. Kali ini podcast Kejari Batam sangat amat spesial karena bertepatan sekali dengan pembukaan calon pegawai negeri sipil yang jumlahnya ribuan, khususnya untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Episode kali ini kita kedatangan narasumber yang keren dan hebat banget karena kakak dan abang ini baru saja menyelesaikan pendidikan jaksanya. Bahkan salah satu dari narasumber kita mendapatkan peringkat 5 terbaik dari ribuan peserta pendidikan jaksa. Nah, untuk Sobat Adiaksa yang mau bergabung ke Kejaksaan Republik Indonesia dan teman-teman calon jaksa yang sedang memperjuangkan predikat jaksanya, jangan di skip videonya karena nanti akan kita bahas tips and trick. Langsung aja kita sambut narasumber hebat kita, yaitu Bang Ari dan Kak Dela. Hai. Iya, teman-teman Adiaksa mau tahu nih profil singkat Kak Dela dan Bang Ari. Boleh Kak Dela? Halo teman-teman semua, nama saya Dela Sarafian Huta Galung, alumni S1 saya di Universitas Padjadjaran Bandung dan telah menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia. Kalau Abang? Kalau aku, namaku Arya Nugra Permana, alumni S1 dari Universitas Sriwijaya Palembang. Luar biasa ya, udah ada yang S2, S1-nya juga dari universitas-universitas yang nggak bisa diragukan lagi. Kalau misalkan mengulik ke belakang, gimana sih tips and trick kakak dan abang bisa masuk ke instansi yang bergengsi seperti Kejaksaan Republik Indonesia ini? Boleh diceritakan nggak proses awalnya gimana? Dari kakak nih, gimana? Kalau aku pribadi sih, masuk ke instansi kejaksaan ini adalah tes pertama aku untuk tes CPNS. Jadi waktu itu kalau persiapan aku sendiri, aku itu ikut lesnya by Zoom. Aku nggak datang ke tempat les yang pada umumnya. Aku ikut lesnya di Zoom. Yang mana les aku itu tiap hari dan setiap malam. Selain itu, aku juga sering ngikutin tryout yang dilakukan oleh les aku sendiri atau tryout orang lain yang pokoknya aku coba tuh semua tryout. Nah, dari tryout yang udah kita lakukan, biasanya kita tahu tuh nilai-nilai kita passing grade-nya berapa. Nah, setiap ada passing grade aku misalnya antara TU, TWK atau TKP, kan ada tesnya 3 itu. Yang ada yang rendah, aku biasanya belajar lagi di bagian mana yang aku rendah. Pokoknya aku ulang-ulangin aja sampai ngerasa aku bisa dan aku siap. Seperti itu sih kalau aku persiapannya. Berarti Kak Dela ini tipikal yang mencari tahu dulu ya kekurangannya di mana, setelah itu baru nanti dievaluasi lebih dalam lagi. Kalau aku pribadi sih, waktu itu aku ngikutin tryout-nya setelah aku belajar full materi tes CPNS dulu. Jadi nggak langsung tryout seperti itu, karena menurut aku untuk aku sendiri, lebih baik untuk aku tahu semua materi yang akan dites, baru aku menguji kemampuan aku, daripada aku menguji kemampuan aku dulu, baru mempelajari materinya seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau abang gimana bang? Kalau Dela 1 kali tes, kalau aku 2 kali tes nih. Jadi tes pertama itu 2019, sebelum COVID. Terus sampai COVID, tes akhirnya gagal di SKB. Tapi karena emang kepengen masuk kejaksaan, akhirnya 2021 pembukaan lagi, ikut lagi tes. Belajar dari kesalahan, alhamdulillah lolos. Berarti untuk teman-teman Adiaksa yang baru 1 kali gagal udah langsung nyerah, malu nih sama jaksa-jaksa muda kita di sini. Karena udah sampai 2 kali tes ujungnya keterima ya. Karena proses itu nggak pernah mengkhianati hasil. Oke, berarti kan kakak dan abang ini kan baru selesai pendidikan jaksa ya? Iya. Gimana sih, boleh nggak sih teman-teman Adiaksa ini tahu pengalaman selama kakak dan abang di Badiklat yang belum didapatin di kantor? Boleh dari siapa dulu nih? Bang Ari aja. Bang Ari boleh. Kalau aku intinya di Badiklat itu kita belajar baik itu ilmu, terus sikap, kemudian disiplin, kemudian praktek-praktek yang kita belum dapetin nih sebelumnya, kayak gitu.
Terus kita juga intinya setiap semua pelajaran tuh kita pelajari buat kita bakal kita nanti di lapangan nanti gitu. Kalau Kak Dela sendiri? Kalau aku sih mengutip kata-kata dari Widya Iswara atau kata-kata dari pimpinan di Badan Diklat itu sendiri, pada dasarnya semua yang mengikuti PPJ itu udah pintar. Betul. Pintar karena kita semua itu sudah sarjana hukum. Yang lebih ditekankan di PPJ itu adalah bagaimana kita meningkatkan disiplin kita sendiri. Lebih lagi, kita juga mau berterima kasih sebelumnya kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dan tentunya Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta jajaran pimpinan, karena baru di PPJ kali ini diadakan sertifikat keahlian. Yang mana di PPJ sebelumnya itu belum ada sertifikasi keahlian itu sendiri. Jadi di situ kita bisa milih tuh ada 6 sertifikasi keahlian seperti adanya pengadaan barang jasa, ahli mediator, ahli kontrak, ahli perancangan perundang-undangan dan lain sebagainya. Di situ kita disuruh pilih salah satu keahlian yang kita mau. Lalu kita didatangkan itu benar-benar pengajar yang sesuai keahliannya tersebut. Jadi kita lulus dari PPJ ini tidak hanya menyandang gelar sebagai jaksa, tapi kita juga sebagai ahli di bidang tertentu seperti itu. Jadi lebih terfokus ya Iya, pendidikannya. iya. Oke. Teman-teman Adiaksa pasti banyak banget pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan jadi jaksa tuh boleh nikah nggak sih Kak? Gimana tuh? Ada nggak yang menjawab? Mungkin aku yang akan jawab karena aku menikah. Oke. Jadi itu sebenarnya seperti yang kita tahu sendiri, kalau misalnya mau masuk CPNS itu kita dilarang nikah, ya kan, benar. Tapi setelah kita menjadi PNS, kita itu diperbolehkan untuk menikah dengan syarat untuk sebelum PPJ atau apabila kita semua mau masuk PPJ itu tidak boleh hamil dulu, seperti itu. Itu syaratnya dari peraturan kita sendiri. Tuh teman-teman Adiaksa yang emang punya cita-cita jadi jaksa, berarti belum boleh nikah nih sampai nanti keterima kejaksaan. Setelah itu 100% baru nanti pas pendidikan jaksa baru boleh nikah. Setelah kakak dan abang resmi menjadi jaksa, gimana perasaannya? Boleh digambarin nggak? Abang dulu nih. Kalau perasaan pasti senang pasti senang karena kita benar-benar ditempa 4 bulan lebih di Badiklat, suka duka di situ kita dapetin, akhirnya dilantik juga jadi jaksa dan itu kan nunggunya juga lumayan 2 tahun sebagai calon jaksa. Baik, karena kakak dan abang masih anget-angetnya baru selesai pendidikan jaksa, boleh dong dibagi tips and trick khususnya Kak Dela nih, gimana sih bisa mendapat peringkat 5 dari ribuan peserta pendidikan jaksa? Boleh Kak, gimana nih? Kalau pengalaman aku sendiri itu ada beberapa hal-hal yang sebenarnya mungkin ini nggak dilakukan oleh aku aja tapi juga teman-teman lain di Badan Diklat. Yang pertama itu di kelas ya kan. Kita yang pertama udah pasti keaktifan di kelas. Rajin bertanya, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan ujian baik itu udah poin paling tinggi. Untuk gimana kita ngedapatin 20 besar adik-adik aksa itu, poin pertama itu pasti nilai di kelas. Lebih dari itu yang menunjang itu juga keaktifan kita di luar kelas. Seperti organisasi, itu ada senat. Bisa juga kita menjadi pengurus kelas seperti wakil, ketua kelas, sekretaris atau bendahara kelas. Itu mempunyai poin sendiri. Tapi yang paling pasti lagi, kita itu tidak boleh ada pencatatan hukuman disiplin. Kalau misalnya kita udah pernah kena catatan hukuman disiplin, itu udah pasti sama sekali nggak boleh ikut seleksi 20 besar. Oke, kalau abang, ada nggak tips and trick selama pendidikan jaksa? Gimana supaya bisa ngejalaninnya dengan baik? Kalau tips and triknya intinya semua pelajaran kita ikutin, sebelum ujian kita pasti belajar, jangan lupa sholat 5 waktu itu pasti. Terus minta doa orang tua itu yang Iya, paling penting. Itu paling penting sih. Paling penting. Oke, jadi setelah abang dan kakak resmi nih menjadi jaksa, boleh nggak digambarin gimana sih perasaannya sekarang? Siapa dulu yang jawab? Kakak, boleh gimana? Kalau aku sih rasanya tuh seneng banget ya, bahagia. Karena memang aku nunggu-nunggu banget pada dasarnya PPJ ini. Karena kita kan ngantri ya dipanggil PPJ itu kita menunggu. Jadi pas waktu dipanggil PPJ dan puji Tuhan berhasil untuk mendapatkan peringkat, aku rasanya bahagia banget, bangga banget. Apalagi kita di sana udah ditempa
4,5 bulan. Jadi kayak pas mendapatkan gelar ini kita senang banget sih, karena ini yang udah kita doakan dan yang kita tunggu-tunggu. Kalau abang sendiri gimana? Pasti senang itu pasti, karena memang benar kita nunggu juga lumayan lama, 2 tahun lebih kita nunggu buat PPJ. Terus selama PPJ kita juga 4,5 bulan belajar, dididik, ditempa, dibentuk. Terus pas pelantikan ya pasti senang banget, apalagi di depan orang tua. Mereka buka SK tuh, Iya. tempatan di mana, di situ sih paling seneng. Itu udah paling deg-degan Iya. ya, deg-degan dan senang. Kalau ngomongin SK, berarti penempatan ini di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi Kak, teman-teman Adiaksa juga pengen tahu nih, kalau misalkan ranking 1 sampai 10 besar tuh ada nggak sih benefit-benefit tersendirinya? Pasti ada, benar-benar pasti ada, dan ini kayaknya untuk semua orang pengen ya. Karena benefit dari 10 besar itu sendiri, kita itu bisa memilih 3 penempatan yang kita mau. Kalau aku pribadi memang memilih bukan di Jawa. Nah ini nih yang paling penting. Calon jaksa baru itu tidak boleh ditempatkan di Pulau Jawa. Namun untuk 10 besar sendiri boleh memilih di Pulau Jawa. Seperti teman aku ada yang di Tangerang Selatan, di Tanjung Perak, di Cikarang, yang mana kejari-kejari itu merupakan kejari-kejari favorit yang dikejar-kejar oleh para adik jaksa sendiri. Jadi karena abang dan kakak sudah resmi saat ini menjadi jaksa muda, boleh nggak kasih pesan dan pesan untuk teman-teman Adiaksa yang lagi berjuang untuk bisa masuk instansi kejaksaan Republik Indonesia, ataupun untuk calon jaksa yang sedang memperjuangkan predikat 1 sampai 10 besar? Boleh dari Kak Dela. Kesan aku itu masuk di instansi kejaksaan itu adalah suatu kebanggaan, juga kehormatan. Tidak hanya untuk aku sendiri, tapi juga buat keluarga aku, buat orang tua kita. Yang mana pasti bangga kalau misalnya ngelihat anaknya masuk di instansi kejaksaan. Apalagi beberapa tahun belakangan instansi kejaksaan merupakan instansi yang paling populer, yang paling mendapat kepercayaan masyarakat yang paling tinggi. Jadi kita pasti bangga sih. Apalagi kalau melihat instansi kejaksaan itu udah berubah ya paradigmanya. Tidak hanya menekankan pada kepastian dan kemanfaatan hukum, tapi penegakan hukum yang humanis, yaitu penegakan hukum yang keadilan di masyarakat. Jadi aku udah pasti bangga banget sih. Dan pokoknya siapapun yang mau berusaha untuk masuk instansi kejaksaan, yakin aja, berdoa, minta doa restu orang tua juga, karena usaha pasti sampai. Kalau untuk Bang Ari sendiri, apa pesan-pesan untuk Sobat Adiaksa? Kalau pesan dari aku buat teman-teman yang lagi berjuang nih buat masuk ke kejaksaan, jangan lupa belajar terus belajar, usaha, doa, ikhtiar, dan jangan lupa tadi yang terpenting, doa dari orang tua. Itu pasti. Benar sih, karena aku juga punya motonya tuh apa sih namanya? Bukan kita yang hebat, tapi doa orang tua kita yang kuat. Itu udah paling pasti. Oke, Kak Dela dan Bang Ari, terima kasih sebelumnya karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Bisa Podcast Kejari Batam. Dan selamat karena sudah menjadi jaksa seutuhnya. Semoga proses kedepannya dapat dijalani dengan baik dan juga dapat menjadi jaksa yang menjaga harkat dan martabat instansi kejaksaan Republik Indonesia. Amin. Oke, Sobat Adiaksa, terima kasih telah mengikuti Bincang Santai Podcast Kejari Batam bersama jaksa-jaksa muda yang luar biasa. Jangan lupa untuk follow IG, Facebook, dan like, comment, and subscribe YouTube Kejari Batam. Dan untuk Sobat Adiaksa yang ingin masuk ke instansi kejaksaan, jangan lupa dipersiapkan dirinya dari sekarang. Oke, sampai jumpa lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Sampai jumpa!